Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan backpropagation dengan studi kasus OR dengan inputan dan outputnya sebagai berikut. Jika inputannya 00, maka outputnya akan 0. Jika inputannya 1, 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 0 dan 1, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, 1, maka outputnya 1. Proses initialization. Di sini akan proses di mana kita menentukan jumlah berapa hidden layer, bobot, dan outputnya yang kita butuhkan. Ini, input, hidden, atau outputnya. Kemudian kita kedua mengambil proses forward. Dengan penjumlahan nilai Z. Z itu bobot, kita bisa dianggap bobot. Aktivasi bobot sama dengan min 1. Untuk di perulangan aktivasi bobot dikalikan inputan tadi. Maksudnya kayak gini, dalam bentar. Ini fungsi forwardnya di sini. Bentar. Hampir saja ketemu. Mana ya? Inisiasi forward inilah kayak ini. Nah, mencari V dikalikan X1. X1I dikalikan VI. Jadi kalau mencari forward, ini X1 sama dengan V11 dikalikan X1 dikalikan V11. Jadi ini mencari forward di X1 di hidden layer atau neuron V1 atau V01 ini. Kemudian kita mencari aktivasi. Activation ini adalah mencari nilai error. Mencari nilai ini apa? Bentar. Nah, mencari nilai backpropagation itu. Mencari nilai fungsi aktivasi sigmoid. Ini adalah rumusnya kalau jika diprogramkan seperti ini. Nah, kemudian proses propagation terjadi. Setelah melakukan proses forward itu selesai, maka kita baru masuk ke proses backpropagation error. Nah, ini tadi ini ya, output dikalikan 1 kurangi output. Kemudian for in reversal network diulangkan, diperulangkan plus neuron wax. Nah, neuron wax ini diambil dari hasil ini, hasil dari forward tadi, neuron wax ini. Nah, ini dijadikan neuron delta dan seterusnya. Kemudian setelah kita mendapat nilai backpropagation, kita harus memperbarui nilai bobot atau weight. Nah, nilai bobot seperti ini jika kemudian di try ini. Kemudian proses training, yaitu kita nilai bobot di dalam setiap inputan. Nah, kalau kita jalankan, sebenarnya kita dijelaskan juga dua inputan layer, dua inputan, 6 hidden layer dan learning rate-nya 0,2 dan error yang kita dapat adalah 0,351 pada iterasi ke-400. Epoch ini nilainya 4 epoch sama dengan nilai iterasi. Nah, terjadi kita bisa lihat nilai epoch 0 errornya 3,2 dan epoch ke 100 nilai 1,3 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan nilai awal epoch 3,2 dan 1,3 ini selisihnya sekitar 2,1 error. Ini selisihnya. Kemudian ketika epoch ke 200 atau iterasi ke 200 dengan nilai error 0,2, kita mengalami penurunan error sebanyak 1,00. Maksudnya penurunan 0,3. Kalau kita lihat, kemudian nilai epoch 300 kita mengalami penurunan lagi sekitar 0,6 atau selisihnya 0,3. Jadi antara epoch 100 sampai epoch 400 itu kita mengalami penurunan error 0,3. Cukup lumayan besar ya, menurut besar ini mendekati nilai 0. Kalau kita visualisasi di error
Nah, maksudnya gini, nah, nilai di 30, kemudian turun 2,5, turun 2, 1,5. Jadi nilai errornya 0,5. Nah, nilai evaporatus 0,5 ini ternyata 0,3 tadi yang saya sebutkan. Nah, 0,3 di antara di iterasi ini ada di tengah-tengah sini. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya error 0,3 ini cukup bisa dianggap lebih gimana ya, lebih mendekati error 0% lah kalau dalam arti seperti itu. Jadi lebih bagus, lebih baik lah menurut saya kalau errornya cuma 0,3% tadi. Hmm. Kayak gini kan kalau proses testingnya kayak sebagai berikut. Kayak ini 00, SPN 0, nama gautnya 0, SPN 1 kita mendapatkan 1. Jadi sudah sesuai. Jadi terutama yang bagian ini. Jadi kalau kita bisa lihat nilai nilai errornya tadi kan 0,3 di antara ya 0,3 kan benar di sekitar ini 0,3500 ini. Nah, 0,3 kan di atasnya 0, di bawahnya 0,5. Jadi kalau ibaratnya seperti itu, kalau kita bisa berdasarkan grafik di setiap iterasi. Jadi, sekian, kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.